warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah, wassalimin wassalimat rahimakumullah. Jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah, hari ini hari kelima daripada bulan Ramadan, dalam suasana ibadah puasa Ramadan kita sholat berjamaah subuh dan kita ulankan sejenak beberapa menit ke depan dengan mengaji muzakarah yang kebetulan diminta untuk membaca satu kitab. Kitab ini tentang hadis-hadis ahkam. Kitab ini matanya berjudul Bulughul Maram. Jadi kalau Bapak Saudara ingin mencari satu dasar hadis-hadis yang menunjukkan tentang hukum, itu bisa dicari pada kitab hadis Bulughul Maram. Ini populer, bahkan setiap santri, setiap anak-anak yang kuliah khususnya di perguruan tinggi agama pasti dia akan membaca kitab ini, yakni kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya matanya kitab Bulughul Maram. Untuk melengkapi referensi, maka saya memegang satu kitab lagi, yaitu kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Subul Salam. Jadi setiap kitab itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah untuk melengkapi sehingga lebih jelas nanti penjelasannya. Maka saya ambil kajian pada kitab Syarah Bulughul Maram, ini nama kitabnya namanya Subul Salam oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Qahlani. Jadi dua kitab, matanya namanya Bulughul Maram, syarahnya namanya Subul Salam. Mudah-mudahan kita baca banyak ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini. Dan ini merupakan satu kajian yang jarang sebenarnya. Entah kenapa di tempat ini memfokuskan untuk ngaji kitab. Biasanya kalau ngaji Ramadan tematik semua, jadi yang enak-enak aja gitu maksudnya. Ustadznya juga gampangan lagi, murahan lagi. Iya gampang, kita ngambil tematik selesai, setengah jam selesai. Tapi kalau ini kita membahas satu kitab, artinya harus tuntas kitab ini. Hadis yang dibaca dasarnya bagaimana mengangkat hadis ini menjadi satu kebaikan. Satu, kita lebih berkah lagi dengan baca kitab ini. Yang kedua, lebih tuntas pembahasannya karena punya referensi, punya dasar. Ya. Yang ketiga, mahal. Mahal apanya? Waktunya ini. Ramadan bahas kitab. Wah, luar biasa. Ini seperti Al-Azhar University. Anggap aja kita lagi nyantren ini ya.
Ini anggap saja kita ini lagi nyantren pesantren Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca walaupun hanya beberapa kali pertemuan minimal sudah melengkapi daripada kajian kita. Dan diminta saya untuk membahas satu bab namanya Kitabus Shiyam. Berarti babnya udah di hampir tengah-tengah ini, nggak dari awal ini. Jadi tengah-tengah. Kenapa? Disesuaikan dengan bulannya bulan Ramadan. Kalau boleh milih nih, enakan kita baca bab nikah. Sedikit lagi Syawal, karena banyak orang kawin ya enggak. Tapi karena kita ini Ramadan, kita mantapkan babnya bab Ramadan. Ringkas saja jamaah yang saya muliakan, Kitabus Shiyam, kitab tentang masalah puasa. As-Shiyam bisa dibaca as-Shiyam boleh, bisa juga saum. Ada dua nih. Silakan Bapak ditawarkan ini makan, silakan makan. Ana lagi saum nih, boleh juga. Ana Shiyam, boleh juga. Jadi ini dari kalimat soma. Soma yasumu sauman wasiyaman, gitu redaksinya. Ya, akar katanya dari soma fil madinya, berpuasa. Nasyam itu kata kerja yang dibendakan. Di dalam bahasa Inggris, ada nggak orang Inggris di sini? Jiren namanya. Kata kerja yang dibendakan, namanya masdar dalam bahasa Arabnya. Jadi bisa dikatakan, ya, saya sedang saum, saya dengan siam. Dalilnya ada. Kalau yang menyebutkannya dengan siam, berpuasa, itu ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siam tuh puasa juga artinya. Ada yang menyebutnya saum. Ada juga ayatnya juga. Inni nazartu lirrahmani sauman. Tatkala Nabi Isa, kalau Nabi Musa itu nggak berbicara, sauman, nazar untuk tidak berbicara. Apa itu puasa jamaah yang saya muliakan? As-Shiyamu lughatan atau as-shaumu lughatan al-imsaku. Puasa menurut bahasa lughah, menurut terminologi secara bahasa itu adalah al-imsaku, menahan. Sesuatu yang ditahan namanya puasa. Nah, siang ini kita lagi nahan makan, nahan minum, nahan hubungan jima di siang hari. Ini namanya menahan tuh. Secara bahasa puasa itu al-imsak, menahan. Makanya ada waktu imsak, ada gak? Waktu imsak tuh kan, waktu untuk berhenti, maksudnya begitu. Waktu untuk berhenti menyelesaikan makan sahur kita, ada imsak tuh. Lampunya udah lampu kuning, siap-siap berhenti deh tuh. Nah, ini imsak, menahan. Seandainya juga imsak secara bahasa, ente nggak ngerokok ya, anak lagi saum, puasa nggak ngerokok, tapi makan, iya, makannya iya, ngerokoknya kagak. Puasa secara bahasa. Secara istilah, apa tuh istilah? Wa fi syar'i, secara istilah, ya, wa wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ghairihima mimma wada bi syar'u fin nahari al wajhil masyru'i, katanya. Jadi puasa artinya imsakun maksusun, menahan yang dikhususkan, menahan minal akli, dari makan. Jadi puasa secara bahasa, secara istilah, menahan daripada makan, wasyurbi, dan minum, enggak makan enggak minum gitu ya, wal jima'i, dan hubungan suami istri. Jima hukumnya itu
haram di siang hari. Bolehnya di malam. Boleh nggak malam? Boleh ya? Jangan takut-takut, boleh gitu aja, biarin. Boleh. Ya, kenapa? Ini ayatnya gitu. Uhillat lakum latisyami arafasu. Jadi awalnya ini puasa awalnya yang kagak boleh makan siang aja gitu. Siang waktu zaman Rasulullah turun ayat ini, ya, alladzina amanu kutiba alaikumus itu yang tidak boleh makan siang, itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, jima nggak boleh. Nah malam juga, malam makan boleh, minum boleh, cuman jima kagak boleh malam. Pokoknya sebulan kagak boleh berhubungan, tok sebulan. Sahabat oleh Rasulullah ini ngomong, ya Rasulullah, katanya ini sahabat nih, level sahabat, bukan level kita, bukan. Level sahabat ini, ya Rasulullah, kalau saya sebulan nggak makan nggak minum kuat, tapi urusan itu kagak kuat. Ini yang ngomong sahabat, bukan Pak Gondo, bukan Bang Rahmat. Mana Bang Rahmat orangnya? Mana Bang Rahmat? Nah itu Bang Rahmat itu. Ya. Ini kalangan sahabat saja, kalau urusan suami istri nggak bisa. Ini sahabat yang imannya kokoh, imannya kuat, maka turunlah ayat ini. Wahillat lakumus syiyama. Jadi dihalalkan kalau malam puasa boleh berhubungan jima. Jadi kalau mau urusan jima nanti badah yang bener nih. Badah maghrib masih lemes, masya Allah. Badah iya terawih dah. Kayaknya ragu-ragu banget gini ya. Gitu maksudnya. Nah, di sini diperbolehkan ya, jamaah yang saya muliakan. Ini masalah puasa, mencegah, menahan perbuatan makan, minum, jima di siang hari. Ya, nanti di malam hari diperbolehkan, jamaah yang saya muliakan, gitu ya. Lalu bagaimana ini hadis yang berikutnya yang kita baca, ya, jamaah yang saya muliakan, maka di dalam hadis ini di mana baginda Muhammad Rasulullah bersabda, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bis-shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari matan kitab Bulughul Maram ini yang mengetengahkan tentang ibadah puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini namanya panggilan Abi Hurairah. Kalau bahasa saya namanya julukan. Nama asalnya namanya Abdurrahman. Abdurrahman nama asalnya. Kemudian karena beliau ini sering ikut Rasulullah, di mana Rasul ada dia ngikutin. Yang kedua, Abdurrahman bin Sakhar namanya ini, suka dengan kucing. Ada satu ketika kucing lagi kedinginan di jalanan. Ini dia saking demennya sama kucing, itu kucing diambil, ditaruh sakunya. Karena pakai gamis kan orang Arab kan. Jadi dia menyelamatkan nyawa kucing, maka senang sama kucing, di sakunya aja kucing ada. Senang. Makanya Abdurrahman ini dikasih julukan apa? Ya, Abu Hurairah, bapak kucing. Bapak kucing artinya seorang yang demen sama kucing. Asalnya namanya Abdurrahman. Makanya banyak orang-orang sekarang itu nama aslinya nggak disebut, nama julukannya.
Nama poyokan. Ini orang Betawi kayaknya nih ketahuan nih. Gaya Betawi poyokan. Ya, poyokan bener tuh. Bahasa kita poyokan biar terkenal. Nah, ada nama poyokan. Begitu kan. Ada di kampung saya namanya Hasan. Hasan. Nama Hasan banyak. Ada Hasan yang suka gali kubur. Namanya Hasan. Gali kubur. Ada Hasan ini perutnya gemuk. Apa banyak buncit. Dikasih kelakop, dikasih poyokan. Ente mau kemana? Mau ke rumah Hasan bedug jadi itu. Itu namanya poyokan tuh. Gitu, jadi banyak orang-orang dikasih poyokan. Nah, Abdurrahman dikasih poyokan, terkenal. Abu Hurairah bapak kucing. Kenapa boleh dikatakan bapak kucing? Karena beliau selama hidupnya bersama baginda Rasulullah seneng sama kucing. Tuh. Jadi kalau besok punya teman gampang banget tidur. Nyender tidur di depan komputer, di depan laptop tidur, di masjid tidur, kasih gelar. Apa tidur bahasa Arabnya? Tidur apa bahasa Arabnya? Pelor. Itu bahasa kita. Naum itu tidur kan. Berarti kalau teman kita tukang tidur, manggilnya apa? Abu Naum. Bapaknya tidur dia. Nah, itu poyokan tuh. Apa poyokan tuh ya? Ada punya teman makan mulu. Apa makan bahasa Betawinya? Bukan. Apa? Badung. Itu bukan bahasa saya, itu badung itu. Gak ada Betawi badung itu. Itu bahasa Kulon. Ayo orang Betawi. Gegares. Tuh gegares. Abul akal, bapak gegares tuh. Orang kita kan orang Betawi kan bahasanya macam-macam ya. Kalau makan pagi namanya sarapan. Biasanya nasi ulam. Nasi uduk. Kalau makan siang namanya makan doang. Ntar abis maghrib isya itu bukan makan namanya. Bahasanya ini dinner, mindo itu sebenarnya. Itu bahasa Betawi itu mindo dinner sebenarnya. Banyak bahasa yang gitu. Jadi besok kalau abis isya makan bukan makan, apa namanya? Mindo begitu. Sekarang kan kalau kita mandi kan pakai shower ya. Shower kan kalau mandi kan. Nah, kalau bahasa Betawi shower apa? Tuh padasan, bener itu tuh. Itu saya nggak sanksi, pasti Betawi itu pasti itu. Itu pasti yakin tuh tanahnya lebar, yakin tuh. Saya yakin tanahnya lebar dah tuh. Wah, yakin udah tuh ya. Oh ya udah ngerti padasan, tanahnya lebar udah urusannya ya. Jamaah yang saya muliakan ya. Ini bahasa-bahasa kampung yang orang Jawa, orang Sunda ya dengerin aja dah. Begitu tuh. Sekarang udah nggak ada bahasa itu dah. Di mana di padasan nggak ketemu udah sekarang. Di mana padasan? Ya kalau naruh kacamata, kalau naruh duit recehan di mana? Tuh leger. Oh ternyata nih banyak orang Betawi sini ya. Emang lagunya perak kan? Makanya kalau padasan gue kuahin mulu tuh kayak saya perak gitu ya. Pak Gondo bingung apa leger itu? Bingung. Ini hadis pertama dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu soman falyasumhu, muttafaqun alaihi. Baginda Rasul bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian taqaddamu, mendahului katanya.
Taqaddam. La taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadhana, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, atau 2 hari. Apa maknanya? Kalau sudah ada tanda-tanda Ramadan di penghujung bulan Sya'ban, itu ada namanya yaumus syak, gitu maksudnya. Jangan puasa di situ. Bahkan ada yang mengatakan makruh dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bisa haram dia. Karena di hari itu orang sedang menentukan hilal, orang sedang menentukan bulan. Maka di satu hari, di tanggal 29 atau di tanggal 30 Sya'ban, kata Nabi, la taqaddamu, jangan kalian dahului itu bulan Ramadan dengan puasa saat di tanggal 29 atau di tanggal 30 Sya'ban. Kenapa dikatakan? Karena ini termasuk hari-hari yang meragukan. Dikhawatirkan kita sedang puasa, masuklah itu bulan Ramadan, gitu maksudnya. Itu maknanya tuh. La taqaddamu Ramadhana bisaumin ya bisaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian itu bermendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari dan juga puasa 2 hari, jangan. Karena bisa jadi tanggal 29 itu akhir, bisa terjadi tanggal 30 akhir. Karena ingat, karena bulan Hijriah itu ada yang jumlahnya 30, ada yang jumlahnya 29. Beda dengan tahun Masehiyah. Masa itu ada yang 31, ada yang 30, ada yang 28. Kalau kita enggak 29, 30. Bahkan baginda Muhammad Rasulullah puasa selama 9 tahun. Kalau nggak salah tuh riwayat mengatakan Nabi hidup dalam Ramadan 9 tahun puasa. Beliau itu 8 kali 29 semua. Cuman satu yang 30 gitu. Nah hari ini kayaknya nih kita ini puasnya serempak nih. Kemarin tuh pada tanggal 1-nya Ramadan, hari apa tuh kemarin? Hari Kamis. Cuma nanti lihat nanti apanya tuh, Syawalnya ini terjadi nih. Kenapa? Karena ada orang yang mengambil hisabiyah, ada yang mengambil hilaliyah gitu ya. Kemudian illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi kalau orang yang nggak biasa puasa, katanya jangan puasa di tanggal 29 30, jangan puasa. Dikhawatirkan akan jatuh nanti itu Ramadan. Illa, kecuali siapa nih? Rajulun kana yasumu sauman, kecuali bagi seseorang yang telah biasa berpuasa satu hari. Biasa ada orang puasanya di akhir bulan, biasa dia memang ya. Atau puasnya shaumul bid, puasa di tengah. Ada orang yang puasanya puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Seandainya dia puasa di bulan Sya'ban, sehari puasa, sehari buka, jatuh pada tanggal 30. Itu yaumus syak, karena dia emang sudah rutinitasnya, sudah terbiasanya puasa Nabi Daud, tidak mengapa. Karena ada keterbiasaan dia itu sehari buka, sehari puasa. Tuh, yang ini nggak apa-apa nih. Jadi kalau bapak yang biasa puasa Nabi Daud, nggak ada masalah. Ada nggak di antara jamaah semua yang pernah melakukan puasa Nabi Daud? Biasa yang kurus-kurus biasanya. Apa katanya? Nggak punya duit, najis dah. Iya, apa namanya, biar makan siangnya awet gitu ya. Bener banget, masuk akal. Lu ngapa puasa mulu? Gua ya emang payah, gaji gua payah dah. Nah, ya bisa juga, tapi nilai pahala. Tapi ada juga orang yang diet, ada juga.
macam-macam niatnya jamaah saya muliakannya. Sehari puasa, ini puasa yang bagus nih. Puasa yang teristimewa adalah Shaum Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Nah, kalau mereka ini nih, kalau begitu masuk tanggal 29 puasa atau 29 buka 30 puasa, karena kondisi sedang puasa Nabi Daud, boleh yang semacam karena memang udah keterbiasaan mereka puasa sehari buka sehari, satu boleh, nggak apa-apa yang ini nih. Atau puasa yang dinazarkan, begini umpamanya nih, dia nazar kan wajib. Seandainya saya dapat job bagusnya nih di Telkom nih, saya mau puasa 3 hari, pokoknya nih, dia lupa. Ternyata pas hari ketiganya di tanggal 29 atau tanggal 30, karena ada nazarnya, itu dia boleh, gitu maksudnya. Yang tidak boleh adalah semana-mana dia mau puasa aja. Wah iya nih hari Kamis nih, apa namanya, kalau Senin Kamis biasa nggak apa-apa. Pokoknya sengaja-ngaja dia ingin puasa di hari Syak, itu tidak boleh. Hari ulang tahun dah, ulang tahun nih. Nabi kan kalau ulang tahun kan puasa ya. Jadi Nabi itu kalau syukur nikmat pada hari kelahirannya itu hari Isnin dia puasa. Kita kagak nih kebanyakan nih. Kita kebalikannya. Kalau ulang tahun ngajak makan itu. Pernah nggak di sini teman kalau pas ulang tahun ngajak puasa? Anda nggak kira-kira? Kira-kira kalau seandainya ada teman begitu, gini ya, Anda besok ulang tahun nih. Bagaimana kalau enteng ikut Anda puasa? Ada yang mau nggak kira-kira? Apa jawaban teman kira-kira? Pelita kebangetan lu katanya. Nah, Nabi itu begitu berulang tahun, bahkan dia bukan tiap tahun, setiap minggu jatuhnya hari Isnin dia puasa. Nah, puasa dia. Nah, ulang tahun dia pas banget Seninnya itu dikhawatirkan Syak. Itu nggak boleh tuh, karena itu jarang puasa, kecuali yang rutinitas puasa. Maka ini hadis mengatakan, Nabi bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah engkau kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, illa rajul, kecuali seseorang kana yasumu soman, yang telah berpuasa itu 1 hari, falyasumu, boleh dia puasa, falyasumu, maka boleh puasa. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Ini semua mazhab, semua muhaddisin menyepakatinya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah semuanya, atau ini muttafaq alaih Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu menyepakati hadis ini. Berarti jangan gitu ya. Hadis yang kedua, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir ini seorang sahabat. Ammar bin Yasir itu matinya dalam jihad. Ammar bin Yasir ini kalau tidak khilaf, tidak salah, dia mati sedang memegang bendera peperangan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dipanah nih, mati ya, dipegang bendera tuh. Tapi bendera itu waktu berjuang dengan orang musyrikin, bukan berjuang demo, bukan. Kalau sekarang lagi demo ditembak mati, bukan maksudnya. Ini demo, nih dia waktu berjuang jihad. Kenapa pakai bendera? Menyemangatkan para sahabatnya semuanya. Ammar bin Yasir ya. Qala, dia berkata, dari Ammar bin Yasir bersabda Rasulullah, man shamal yaumal ladzi yushaqqu fihi, katanya. Man shamal ladzi, barang siapa yang berpuasa, al yaumal ladzi, pada hari alladzi yushaqqu, yang diragukan. Semua organisasi pemerintah ragu, lagi melihat bulan, hitungannya juga belum dikomentari, masih ragu apakah puasa hari ini atau besok, nggak tahu nih, masih yushaqqu fihi,
diragukan padanya, seandainya dia nekat, dia puasa juga, dia pengen puasa, apa kata Rasulullah? Kata Ammar bin Yasir meriwayatkan hadis ini, faqad asa'abal Qasimi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Rasulullah. Jadi Nabi punya anak namanya Abul Qasim dulu. Ya, Nabi kan punya anak pertama kan Abul Qasim. Ya, ada Nabi juga pernah nikah pertama dengan Siti Khadijah. Juga Nabi pernah nikah dengan Maria Al-Qibtiyah gitu. Abul Qasim tuh. Maria kita punya anak laki-laki satu tapi meninggal. Wafatnya Abul Qasim ini tatkala gerhana bulan. Tuh, ceritanya begitu. Jadi waktu gerhana bulan anak Nabi ada yang meninggal laki-laki. Nah, sehingga orang Arab jahili waktu itu mereka ini merasa sedih dan berteriak-teriak. Kenapa? Dengan adanya gerhana matilah anak Rasulullah gitu. Akhirnya Rasul angkat bicara, wahai para sahabatku, jangan engkau kaitkan gerhana bulan dengan kematian seseorang. Sholatlah engkau gerhana bulan. Tidak ada hubungannya antara meninggal dengan gerhana bulan atau gerhana mati, enggak ada tuh. Makanya ininya Abul Qasim, bapaknya Qasim, Abdul Qasim tuh anak Nabi itu ya. Maka dikatakan barang siapa yang berpuasa di hari Syak berarti menyalahi daripada Abul Qasim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Zakarul Bukhari ta'liqan, menyebutkan Imam Bukhari secara ta'liq menghubungkan, wa wasul khamsatu, dan memausulkan, mengasilkan atau menyambungkan dengan imam yang lima, wa sa'ahu Ibnu Khuzaimah, tak mensahihkan ini hadis Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Satu lagi hadis, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, muttafaqun alaih. Ini masalah lihat bulan ini sekarang nih. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu pada berkata, sami Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasul sabda, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat bulan Ramadan, melihat bulan biasanya 2 derajat. Sekarang kalau kita tempat ketinggian, cuacanya terang memungkinkan, tapi di tempat yang tinggi gitu. Sekarang pakai teropong, ya pakai alat apa namanya itu? Apa? Hah? Teleskop. Lihat 2 derajat, di atas 2 derajat. Itu bulan naik tuh. Dihitung berapa derajat. Kalau 2 derajat lebih itu udah masuk katanya itu. Nah, waktu menentukan Ramadan dikatakan sini, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat bulan, fasumu, puasalah kalian. Jadi di sini berarti ini melihat bulan, berarti hilal di sini nih, ngelihatnya nih, bukan isab. Makanya kan di dalam penentuan Ramadan kan itu ada yang mengarah, yang menuju kepada isab, ya perhitungan tanggal. Ada yang mengikuti ru'yat, itu maksudnya. Ada yang ru'yat, ada yang hilal. Kalau dicari mana yang kuat antara ru'yat dengan hilal, tentu pendapat ru'yat. Tapi ru'yat kadang-kadang enggak kelihatan. Bagaimana caranya tuh? Idza ra'aitumu fasumu, katanya. Apabila kalian melihat bulan masuk Ramadan, fasum, puasa buru-buru. Ya. Wa idza ra'aitumu, dan apabila kalian bulan lagi Syawal, fa'aftiru, buka. Jadi besok kalau bisa ngelihatnya bulan gitu. Jangan ngelihatnya air laut. Ada kan? Ada nggak tuh? Air laut, cuaca, jangan lihatnya bulan. Makanya terjadi kadang-kadang penentuan Ramadan bisa berbeda, bisa juga nanti Syawalnya berbeda. Yang repot kita juga sebenarnya sih, kita masih puasa sehari, dia udah pada lebaran. Ibu-ibu masak tupat ragu, ya pakai ketupat nih,
Iya nggak masalah tempat, nggak ragu dah. Dia bingung, ini lebaran apa kagak sih itu kan. Nah, jalan yang ittifaq. Jalan ittifaq kita dalam kitab Fathul Mu'in disyarakan dengan i'anatul talibin. Begini cara penyelesaiannya. Ulama tidak bisa menentukan. Ulama hanya mengajukan gitu. Jadi ulama-ulama ini kumpul memberikan satu kesaksian bahwa sudah masuk Ramadan, satu Ramadan atau masuk satu Syawal, maka ulama ini mengangkat bicara, menyampaikan penglihatannya, sidang isbatnya ini kepada pemerintah. Nanti yang ngetuk palu siapa? Pemerintah. Makanya kita ini jalan tengahnya ngikutin pemerintah, namanya ada sidang-sidang isbat, begitu maksudnya. Kalau masing-masing ngikutin organisasi bisa beda sekarang nanti nih. Nah, kita ngikutin aja biar gampang, ikutin pemerintah gitu maksudnya. Kalau ngikutin beberapa ulama masih beda. Makanya kita ini yang paling nikmat ikutin ketetapan apa? Umara. Kenapa? Yang menentukan hukum ini nanti umara, tapi yang menyimpulkan adalah ulama. Gitu ya, Mak ya. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru, kalau melihat bulan buka, berarti Idul Fitri. Bagaimana kemudian? Fa in gumma alaikum, maka apabila mendung, kayak sekarang nih mendung nih. Mendung, enggak kelihatan ada bulan dah. Wa in gumma alaikum, jika mendung bagi kalian, faqduru lahu, maka hendaklah kalian hitung, berarti hisab kalau gitu. Kalau udah mendung, hitungin hisab amanahnya, sempurnakan 30 hari. 29, 28, lihat nih 28 nih, 28 nggak ketemu nih. Ya, begitu 29 mau malam 29 nggak ketemu. Mendung cuacanya, fa'akmilul iddata, maka sempurnakan bilangan apanya? Puasanya. Makanya ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma adakum wa la'allakum tashkurun. Muttafaqun alaihi. Wali muslimin fa in ugmiya alaikum faqulu lahu salasin. Kata Imam Muslim meriwayatkan, apabila mendung atas kalian maka kira-kirakan saja 1 bulan salasina 30 hari. Wal Bukhari, kata Bukhari, fa akmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasanya itu salasina 30 hari. 3 hadis aja kita baca hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam 1 ya, ini lewat nggak apa-apa, kan nggak makan siang ya. Iya, anggaplah jadi nilai pahala buat kita semuanya. Memang kalau ngepasin ngaji jam 1 agak bingung nih ya. Ya ngepasin hadisnya aja ya. Kalau memasin jam nggak bisa nih. Makanya bisa lebih. Mungkin besok bisa sampai jam 2 nih. Kagak ngaji besok. Minimal jam 1 lewat sedikit kita. Semoga ada manfaatnya. Ini aja ngajinya, insyaallah nanti hari Senin berikutnya kita bahas lagi tentang hubungan kepada masalah puasa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon ridho beliau bersalahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.